Halo Anif, Halo Kak, sehat Anif? sehat. Kenapa tadi nggak bisa join? Salah link ya? Nggak tahu biasanya di sini ada kayak tombol buat masuk Ah, ah. masuk Zoom-nya tapi nggak ada. Oh, tapi nggak bisa diklik. Iya, Oh, oke oke oke. Gimana yang lain? Anif udah libur belum? udah. Udah. Lagi ngapain aja hari ini? Tadi cuma keluar doang nonton bentar. Oh, oke kita mulai aja ya Hanif ya. Kita udah jam 7 lebih. Yang lain nggak tahu nih, kayaknya lagi pada liburan kali ya. Oke, kita mulai aja kursus kita, kursus Python kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Hanif yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Python Start kita. Ya. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-6, pelajaran 5. Ya. Modul ke-6, pelajaran 5. Judulnya hari ini adalah Game Clicker Cepat, bagian yang ketiga. Ya. Minggu kemarin mungkin Anik udah selesaikan bagian yang kedua ya. Minggu kemarin sama Kak Indri ya, yang kartunya bisa klik. Nah, hari ini kita akan selesaikan game clickernya. Ya. Share screen kakak kelihatan Anik? Anik? Kelihatan. Kelihatan ya? Minggu kemarin udah sampai mana game clickernya? Minggu kemarin baru yang ini dong. Yang mana? Sampai bisa Ya, ngeklik terus berubah warna hijau kan? iya, Ya, diklik habis itu kotaknya jadi berubah warna gitu. kalau salah merah, kalau benar hijau gitu. Iya, Oke, ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan gamenya, ya. Minggu kemarin sudah selesai sampai kartunya bisa diklik, ya. Kalau benar kliknya warna hijau, nanti warna kartunya. Kalau salah, warnanya jadi merah, ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, ya. Kita telah menyelesaikan kerja kita pada pesanan tersebut. Nah, kita telah bekerja membuat game clicker cepat. Nah, desainer telah bekerja pada logika game dan kita telah memprogram fungsionalitasnya. Hari ini kita akan menyelesaikan kerja dan mengirim proyek ke pelanggan. Ya. Nah, kita lihat spesifikasi teknisnya ya. Ini nanti tujuannya kita jadi kayak gini. Ya. Kalau kemarin kan terakhir minggu kemarin sudah bisa sampai ini ya. Kartunya diklik ya. Terus pas kliknya benar, kartunya berubah jadi warna hijau, kliknya salah, kartunya berubah jadi warna merah. Nah, hari ini kita akan selesaikan nih. Ya, kita tambahkan poin ya. Terus tambahkan waktu sama kalau kalah ya. Nanti akan ada layar warna merah. Kalau menang akan ada layar warna hijau ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, alur kerja dideskripsikan menggunakan dua alat, mind map dan checklist ya. Di 2 minggu kemarin ya kita udah buat mind map dan checklist ya. Nah, di sini ada mind mapnya. Kita udah buat kartu sprite. Kita juga udah buat apa nih? Ya, acara klik, event klik pada kartu ya dan event klik pada kartu kosong ya. Kita udah buat dua. Nah, hari ini kita akan selesaikan yang di sini ya. Penghitung statistik dan kata-kata kalau misalnya menang dan salah. Dan kalah ya. Jadi nanti kita akan tambahkan waktu dan poin. Juga nanti kita akan tambahkan kondisi menang dan kalah. Ya, hari ini kita akan selesaikan game dan menambahkan kondisi menang dan kalah. Ya, nanti ini checklistnya. Ya, kalau misalnya sudah selesai nanti diklik checklist. Ya. Nah, yang terakhir minggu minggu kemarin ya hasilnya itu kan yang ada di sebelah seperti yang ada di sebelah kiri ya. Nih, si kartunya itu kalau diklik warnanya hijau, kalau nggak diklik warnanya merah. Kalau salah diklik warnanya merah. Terus seperti itu ya, tidak ada batas waktu.
kalau yang dikirim minggu kemarin. Nah, hari ini ya, kita akan menambahkan waktu ya dan menambahkan poin ya. Kalau poinnya sudah sesuai nanti dia menang, kalau waktunya habis dia kalah ya. Jadi kita akan tambahkan fungsi pada game kita hari ini ya. Nah, checklistnya nanti kita tambahkan kondisi menang, ya. Membuat elemen antarmuka untuk penghitung statistik, aktifkan penghitung waktu, aktifkan nilai, penilaian, ya, kondisi menang dan kondisi kalah, ya. Nah, yang pertama kita akan buat dulu untuk yang ini ya, untuk counter waktu dan menampilkan poin, ya. Jadi tujuan dari hari kerja kita hari ini menyelesaikan game clicker dengan menjelaskan kondisi menang dan kalah dalam elemen interface yang sesuai. Ya, hari ini kita akan mengingat kerja kita dengan modul text dan time, terus memprogram kumpulan kondisi dan menjelaskan kondisi game dan selesaikan game clicker dan menyerahkannya ke pelanggan. Ya, nah sebelumnya kita akan cek kualifikasi dulu nih. Ya, Hanif. Nih, demonstrasikan kemampuan diri. Perintah modul time, cara kerja dengan teks. Nih, perintah mana mengembalikan waktu saat ini? Dan bagaimana kita bisa menghitung berapa lama program telah berjalan? Ingat, Anip, perintah apa yang digunakan untuk mengembalikan waktu saat ini? Dan gimana kita bisa menghitung berapa lama program telah berjalan? Saya jawab, Anip. Pakai counter ya. Oke, counter. Ya, nih. Kita pakai modul time. Ya, kan untuk yang untuk apa library standarnya di sini kita gunakan modul time time.time ya time.time ini untuk mencatat waktu pada awal dan akhir program ya. Nah, nanti dia akan mengembalikan banyaknya detik dari sejak awal mulai ya. Kalau di sistem Unix dia dimulai dari Januari 1 Januari 1970 ya. Nah, jadi untuk menghitung waktunya kita menggunakan modul time ya. Fungsinya ini time.time dalam kurung ya. Nah, nanti import time. Nah, baru nanti untuk waktu mulainya kita start time, time.time, waktu akhir, time.time. Ya. Jadi dia menghitung waktu yang ketika start dan akhirnya mulai. Ya. Jadi ketika startnya mulai, nanti dia hitung waktunya di situ. Terus waktu akhirnya juga dihitung situ. Setelah itu nanti baru bisa dihitung berapa lama gamenya berjalan. Ya. Periode sama dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu mulai. Ya. Seperti itu. Itu untuk menghitung berapa lama program sudah berjalan. Ya. Nah, terus bagaimana kita bisa membuat objek teks? Gimana nih? Ingat nggak? Membuat objek teks. Pakai teks ya. Gimana? Teks. Teks. Nih ya. Untuk membuat objek teks ya, dibuat dari instansi kelas di label. Ya, kita buat objek label, terus gunakan metode masang teks dan menampilkan atau menggambar objek. Ya, jadi kita tentukan dulu koordinat x dan y-nya, lebar dan tinggi dari objek teksnya, terus kita tentukan warna teksnya. Selanjutnya, ya, misalkan suatu event telah terjadi, setelah itu teks label harus berubah. Gimana kita bisa mengganti teks dengan yang baru? Ya kan, Adip? Kalau misalnya Hmm, ada event terjadi, setelah itu teks harus berubah ketika event terjadi. Gimana kita bisa mengganti teks? Untuk mengganti kurang teks, tahu. gimana? Gimana? Adip? Kurang tahu deh. Kurang tahu. Ya, nih. Ya, tidak butuh membuat objek teks baru. Ya, kita cukup memasang teks pada objek dan menggambar ulang. Ya, jadi yang pertama kita buat objek label. Setelah itu kita gunakan metode memasang teks, terus kita tampilkan objek. Terus kalau misalnya ada perubahan, kita pasang teks baru di objek, ya, dan menampilkan gambar objek. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya nih, mari kita mengetahui program bekerja untuk 4,153520787 detik.
Waktu ditampilkan di counter teks, di counter objek teks. Nah, gimana kita menampilkan teks dengan nomor detik dibulatkan ke 4? Dibahas nggak, Bung? Enggak ya? Enggak ini. Oke. Nah, untuk menampilkan nomor detik dibulatkan ke angka 4, ya, nih, kita buat nomor dalam detik menjadi bilangan bulat dan menampilkan detik di counter. Nah, kita melakukan penggulatan menggunakan fungsi integer atau round, ya. Nah, kita bisa tampilkan nomor di counter menggunakan algoritma sebelumnya. Ini misalnya ya, periode sama dengan waktu akhir dikurang waktu start time. Nah, setelah itu detik sekarang, ya. Nah, nanti dia ganti tipe data jadi integer, ya integer period. Nah, baru setelah itu time set text string detik sekarang. 40, 20, baru time draw. Ya. Jadi untuk membulatkannya kita bisa gunakan integer atau round. Ya. Kalau periode ini kan dia nanti akan mengambil angka waktu dari modul time. Ya. Dari modul time itu bisa saja waktunya 4, sekian 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 sekian. Ya. Nah, untuk membulatkannya kita bisa gunakan integer atau round. Ya. Jadi detik sekarang kita ambil data dari period, setelah itu kita ubah tipe datanya jadi integer. Setelah itu untuk menampilkannya, ya kita ubah jadi string, ya. Jadi perubahannya ada berapa kali tuh? Dari modul time ke integer, dari integer ke string, baru bisa ditampilkan, ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi review tentang materi yang sudah dipelajari minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan brainstorming tentang statistik counter. Ya, kita akan lanjut untuk bagaimana cara menampilkan counter di game clicker. Ya, nih. Nanti kita harus membuat ada dua counter yang harus kita buat. Ya, ada counter untuk waktu dan ada counter untuk poin. Ya, nah di kita nanti pasang di atas ya. Mau poin di kanan atau waktu di kiri atau waktu di kiri poin di kanan, bebas. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa menampilkan label ini? Ya. Nah, untuk menampilkan label ini, ya nanti di sini dari setiap counter ini akan ada dua label, ya, yang bisa yang solusi yang bisa kita gunakan. Ya, ada label yang permanen yang tidak berubah, yaitu label namanya, waktu dan poin. Ini label permanen. Terus ada label yang diperbarui, ya. Ini angkanya, ya. Karena angkanya nanti akan berubah mungkin setiap waktunya berjalan atau setiap klik yang kita klik benar atau yang kita klik salah. Nah, selanjutnya yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengatur penghitungan waktu dan poin di dalam programnya. Ya. Nah, untuk menghitung waktu, ya sejak game diluncurkan, ya, nih di sini ada flowchartnya, ya. Jadi kita nanti detik yang dihasilkan akan dibulatkan ke atas, ya, untuk keuntungan pengguna. Jadi misalnya detiknya 4,6. Nah, nanti dia akan dibulatkan ke 5, ya. Jadi kalau misalnya ketika game selesai waktunya yang dihitung itu 4,6, nanti dia akan dibulatkan ke 5, ya. Lalu pembaruan counter dibutuhkan sekali per detik, ya. Nah, nanti flowchartnya nanti dia akan catat waktu mulai. Nah, setelah itu nanti sampai game selesai baru catat waktu saat ini, ya. Nanti dia akan cek, ya, telahkah 1 detik dari waktu game terlewati, ya. Jadi ketika dari waktu dimulai, nanti dia akan cek dari waktu dimulai sampai waktu saat ini udah 1 detik belum, ya. Kalau iya, tampilkan waktunya, ya. Kalau enggak, ya dia akan cek lagi, ya. Cek terus, ya, untuk menghitung waktunya. Karena kan tadi di dalam gamenya waktunya itu kan dihitung ya, 1, 2, 3, ya. Jadi dia akan cek per detik, ya. Setiap detik nanti dia akan cek udah 1 detik belum. Kalau udah, nanti dia akan hitung. Nah, untuk mengontrol waktu, kita bisa mengecek perbedaan antara current time dan new time. Ya. Jadi nanti untuk ngecek waktunya kita pakai ada variabel current time. Current time sama dengan start time. Waktu sekarang itu waktu start.
ya. Baru setelah itu game dimulai, baru nanti dia akan catat new time. New time berubah pada setiap langkah. Current time berubah setiap per detik, sekali per detik, ya. Jadi dia akan cek current time-nya. Terus nanti new time dia akan cek perbedaan antara current time dan new time lebih sama dengan satu atau tidak, ya. Kalau perbedaannya lebih dari satu, lebih atau sama dengan satu, nah tampilkan waktu saat ini. Setelah itu nanti current time akan diganti dengan new time, ya. Jadi current time itu yang pertama dia adalah waktu start, ya. Dia akan hitung. Setelah itu nanti ada new time. New time itu waktu sekarang, ya. Nanti dia akan cek perbedaannya berapa, 1 detik nggak? Kalau perbedaannya 1 detik, nanti current time akan berubah, diganti diganti nilainya dengan nilai new time. Baru dia akan ulangi lagi terus, ya, untuk pengecekannya. Nah, jadi nanti gambaran seperti ini, ya. Ini start time 167, current time 167, new time. Nah, nanti dia akan cek, ya. Bisa aja 167,2, 167,4, 167,8, ya. Baru nanti dia akan cek new time-nya, ya. New time berubah pada setiap langkah, current time berubah sekali per detik, ya. Nah, nanti timer sama dengan current time kurang start time, ya. Nanti akan cek new time dikurangi current time satu atau enggak, ya. Kalau satu berarti nanti current time-nya akan berubah dengan new time, ya. Seperti itu pengecekan waktunya. Nah, nanti untuk kodenya, ya. Nanti kita akan buat variabelnya di sini, ya. Variabel start time dia akan panggil time.time. Setelah itu current time dia akan gunakan waktu start time, ya. Baru nanti akan dibuat labelnya untuk waktunya, time text label, timer label, ya. Nanti baru akan pemeriksaan while true, new time sama dengan time, ya. Jadi dia mengambil waktu saat itu. If new time dikurang current time lebih besar sama dengan satu, ya. Kalau new time dikurangi current time lebih besar sama dengan satu, ya. Timer dot set text. Nah, dia akan mengganti teks yang ada di tampilan timer, ya, dengan new time dikurang start time, ya. Baru nanti time draw, baru nanti current time diganti jadi new time, ya. Makanya nanti dia bisa berubah 1, 2, 3 sampai 10, ya. Nah, ini nanti kode untuk timernya, ya. Nah, nanti kita akan memperbarui counter setiap 1 detik. Jadi kita tidak membuat situasi yang membuat stres. Ya, jadi perubahan waktunya setiap 1 detik. Nah, ini fungsinya di sini, ya, dibandingkan lebih besar sama dengan satu atau tidak, ya, seperti itu. Terus nanti ada penghitungan poin, ya. Nah, untuk penghitungan poin nanti flowchartnya, ya. Nanti kita akan buat variabel untuk menghitung poin, ya. Nah, nanti dia akan cek apakah game berjalan, ya. Kalau misalnya game berjalan, apakah terjadi klik pada kartu dengan label, ya. Kalau misalnya ya, tambahkan poin. Kalau tidak, kurangi poin, ya. Jadi kalau misalnya kartu yang ada kliknya, keklik nggak? Kalau misalnya yang ada kliknya bener keklik, nanti dia akan tambahkan 1 poin. Kalau misalnya dia ngeklik yang bukan, yang nggak ada label kliknya, nanti dia akan kurangi 1 poin. Baru nanti gambar poin, gambar nomor poin yang ada di kanan mungkin atau di kiri dia akan berubah. Ya, kalau misalnya tambah satu nanti dia nomornya akan berubah jadi satu. Kalau kurang satu berarti dia akan kurang jadi kurang satu. Kalau nol ternyata salah berarti nilainya jadi -1. Ya, nah nanti kodenya, ya, kita akan sisipkan di sini di while true ketika kartunya berubah jadi warna hijau dan merah. Ya, jadi ketika dia akan cek, ya, kliknya terjadi atau enggak. Nah, ketika dia kliknya terjadi, maka dia akan otomatis berubah nilai poin ditambah satu. Kalau misalnya ternyata yang diklik salah, dia akan otomatis mengurangi nilai yang ada di poin. Ya, jadi kita hanya tambahkan poin ini. Poin sama dengan nol, setelah itu poin tambah sama dengan satu, poin kurang sama dengan satu. Ya,
Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ani Abdurrahman ada yang tanyakan? Nggak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung praktek aja ya. Kita buat objek teks untuk menampilkan statistik dan variabel counter. Terus kita akan implementasi perhitungan dan penampilan dari waktu terlewati dan poin tercetak. Ya, silakan Hani Abdurrahman buka website Agonovanya ya di sini ya. Ini kalau misalnya yang kemarin ya. Nah, ini kan dia jalan terus ya. Klik 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 kalau kliknya benar. Nah, hijau. Ya, kliknya salah. Nah, kliknya benar, hijau, kliknya benar, hijau, kliknya salah. Nah, gitu ya. Ini yang minggu kemarin. Nah, selanjutnya sekarang kita akan tambahkan poin dan waktu ya. Nah, untuk menambahkan poin dan waktu kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan variabelnya dulu ya. Di kelas area kita tidak ada perubahan, di label area juga tidak ada perubahan. Di sini kita rubah di ini ya. Di bagian ini kita tambahkan warna untuk, oh enggak, ini belum belum nggak ada perubahan di sini. Yang ada perubahan nah, di sini ya. Di bawah X tadi ya kita tambahkan start time ya. Start time sama dengan time dot time ya. Start time sama dengan time dot time ya. Ini untuk menghitung waktunya. Setelah itu current time sama dengan start time ya. Itu untuk waktunya ya. Nah, baru setelah itu kita buat tampilan ya. Tampilan untuk waktunya. Tampilan untuk waktu dan tampilan untuk skor ya. Nih, tampilan untuk waktu kita buat di sini di bawahnya time text ya. Time text sama dengan label, label dalam kurung ya. Label dalam kurung nilainya ini 0 terus 0 50 back ya. 0 0 50 back ya. Terus time text, set text ya. Time text dot set text ya. Time text dot set text dalam kurung waktu ya. Dalam kurung waktu. Oh, ini untuk teksnya ya. Waktu titik dua. Terus untuk fontnya ukurannya 40, warnanya dark blue. 40 terus dark blue ya. Itu untuk set text-nya. Terus time text draw ya. Time text draw
20 20 ya. Itu yang waktu untuk time ya. Itu yang untuk apa? Label atasnya ya, tulisan waktunya. Nah, terus untuk timer ya. Timer sama dengan label, label gede. Label. Nah, untuk yang timer ini nilainya dan labelnya 50, 55, 50, 40 ya. 50, 55, 50, 40 baru back ya. Timer label terus timer set text ya. Timer set text ya. Timer set text. Nah, dia gunakan di sini nol ya. Nol terus 40 sama. Terus warnanya juga sama dark blue. Dark blue. Terus timer draw 20 20. Tuh ya. Kita coba. Muncul nggak? Nah, nih ya. Udah ada tuh. Ya. Udah ada waktu nol. Ya. Terus kita buat yang score. Ya. Score text. Score text sama dengan label. Nah, nilainya untuk yang score text 380, 0, 50, 50. Ya. 380, 0, 50, 50, back. Ya. Itu untuk labelnya. Terus score text titik set text. Ya, score text titik titik set text. Sini baru tulisannya score. Score. Oh, ini jangan ada inilah. Kalau ada spasinya dia jadi ini enggak ini enggak imbang. Score. Terus ukurannya sama 40 dan dark blue. 40 dark blue. Terus s- score text dot draw 20 20. Coba. Nah, nih ya ada skor. Ya, skor udah ada, waktu udah ada. Nah, tinggal kita stop dulu. Kita tambahkan untuk yang label skornya. Skor sama dengan label. Nah, untuk yang nilai skor, untuk yang skor nilainya 430, 55, 50, 40. 430, 55, 50, 40. Terus back ya, baru skor skor mana? Skor titik set text ya.
Skornya set text, nilainya sama nol ya. 0, 40 udah. 0, 40 dark blue. Baru skor draw 20 ya. Nah, nih ya. Waktu skor 0 ya. Itu untuk yang menampilkan skornya ya. Seperti itu. Silakan dicoba nih Abdul Rahman. Bisa nggak? Ya, Coba. Sulitan nggak? enggak. Nggak ya. Ini yang kita tambah baru ini aja nih. Dari start time, ini stop dulu. Ya, dari start time sampai skor. Silakan coba. Bisa Kak? Bisa? Udah? Ya, Sampai muncul poin sama skor? iya muncul. Muncul ya. Kita udah tambahkan. Terus tadi apa tugas? Kita cek lagi. Tadi kita tambahkan objek teks dan menampilkannya. Terus pengimplementasian, penghitungan, dan penampilan. Dari waktu terlewati dan poin tercetak. Ya, nah, berarti untuk waktunya nih, ya, menghitung waktunya kan, sama poinnya ditambah. Ya, nah berarti kita tambah waktunya untuk yang waktu, ya ini kan for i in range 6 6 card, ya. Nah ini udah nggak usah diganggu. Nah di sini, ya, di sini kan ada weight, ya, weight 0. Nah kita tambahkan score ya. Kita tambahkan untuk untuk menampung nilai skornya, ya. Ini kita kasih nama variabelnya poin aja. Poin sama dengan 0, ya. Tuh. Setelah itu, ya, dengan while true, if wait sama dengan 0, ya tunggu 20 detik. Klik random, ya, 6 card. If i in range, nah ini ya, untuk memunculkan kliknya, ya, tulisan klik. Card color yellow sama dengan klik. Nah, card draw 10 4, ya. Else card fill. Ini untuk menambahkan kartu dan menampilkan klik, ya. Nah, terus ya, untuk waktunya, ya, sini. For event in pgame dot event dot get, ya. If event dot type sama dengan pgame must button down and event button sama dengan satu, ya. Nah, sini dia akan cari kartu yang diklik, ya. If card i collide point, ya. Kalau misalnya kartu yang diklik ada kliknya, if satu, if i tambah satu sama dengan klik, ya, nanti berarti dia berubah jadi warna hijau. Nah, terus kita ubah di sini, ya, untuk poinnya, ya.
poin, ya, poin tambah sama dengan satu. Ya. Kalau misalnya kliknya kartu yang dikliknya hijau, dia akan tambah poinnya satu. Else, ya, nah di sini else card red terus poin kurang sama dengan satu. Ya, itu. Situ untuk menambahkan dan mengurangi poin. Nah, terus card fill, ya, card fill. Nah, baru di sini score, ya, score set text, ya. Nah, nanti dia akan menampilkan skornya. Score dot set text dot set text, ya. Score set text dalam kurung, ya, string dalam kurung poin, ya. Nah, jadi dia akan mengambil nilai dari poin tapi diubah ke jadi string, ya. String poin 40 dark blue, ya. Seperti itu. Baru score draw 00. Skor titik draw 0. Ya, seperti itu. Kalau kita coba play, mana nih? Nah, tuh ya. Ketika diklik benar, nah kalau salah dia kurang. Kalau benar, mana nih? Kurang. Nah, benar, benar, benar. Ya, min terus nih. Hip, satu. Hip, dua. Hip, satu, dua, tiga. Hip, tiga, empat. Eh, hip, dua. Tiga, dua. Eh, hip, dua, tiga, empat, lima. Nah, tuh ya. Jadi dia setiap klik benar, skornya nambah. Ya. Nah, nanti untuk waktunya, nah kita akan ubah nih. Untuk perubahan waktunya, ya, nanti dia akan ubah ketika kondisi menang dan kalah. Silakan, Anda Roman, dicoba untuk yang poin dulu. Jadi ketika dia klik benar, nanti skornya nambah. Tuh, yang diubah di sini aja nih. Udah, Kak. Udah? Bisa? Udah, bisa. Oke, mantap. Ya, udah bisa, kita lanjut dulu ke presentasi yang selanjutnya. Kakak share screen lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi menang dan kondisi kalah. Ya. Nah, ya, kita akan tentukan kondisi menangnya dan kondisi kalahnya. Nanti dia akan cek ya kondisi menangnya gimana, baru setelah itu kondisi kalahnya gimana. Ya. Nah, ini kan, kalau misalnya kita lihat contoh dari yang menang, ya. Contoh dari yang menang itu dia dapat poin di lebih dari 5, 4 ya, lebih dari 4. 5 atau lebih, ya.
Kalau misalnya dia dapat poin 5 atau lebih, walaupun waktunya masih 2 detik, ya, atau mungkin 3 detik, nah dia tuh udah menang, ya. Nah, dan nanti ketika menang, nanti dia akan ada tampilan nih, kamu menang, waktu selesai 3 detik. Tuh ya, itu kalau menang. Terus kalau kalah, ya, jadi kalau kalah, ya, waktunya itu kalau dia melebihi 10 detik, ya, jadi poinnya bisa sampai min. Nah, kalau udah lebih dari 10 detik, nanti akan ada tulisan waktu habis. Ya. Nah, jadi kondisi kondisi menangnya kalau dia bisa klik 5 dapat 5 poin lebih. Kalau kondisi kalah, dia coba lebih dari 10 detik. Ya, itu kalah. Nah, ya. Kondisi kalah 11 atau lebih detik telah terlewati setelah awal dari game. Kalau menang, 5 atau lebih poin telah dicetak. Ya. Nah, nanti kita akan buat nih. Ya. Untuk waktunya ya kita tidak membutuhkan kontrol waktu untuk menang. Ya, jadi kalau misalnya poinnya udah lebih dari 5, waktunya nggak akan berhenti. Ya. Tapi kalau misalnya kalah, ya, poinnya masih bisa min juga kalau misalnya waktunya belum 10 detik, dia akan terus main. Tapi kalau udah lewat dari 11, nah itu berarti udah kalah, ya. Nah, banyaknya poin itu kalau kalah nggak penting, ya. Jadi kalah itu kalau misalnya habis waktu, ya. Nah, untuk flowchartnya nanti seperti ini, ya. Game dimulai, nanti dia akan cek apakah lebih dari 10 detik terlewati, ya. Kalau iya berarti catatan kalah, game selesai. Kalau belum 10 detik nanti dia akan cek apakah poinnya 5, ya. Nah, kalau iya berarti catatan menang, game selesai. Kalau enggak dia ulangi lagi gamenya. Terus, ya, sampai salah satu kondisi terpenuhi, ya. Nah, nanti kita akan buat variabel bendera atau pernyataan bendera, ya, untuk menang dan kalah, ya. Nah, berarti kita akan selesaikan nih. Selesaikan loop gamenya dengan perintah kondisi, terus luncurkan dan tes gamenya kalau dibutuhkan, ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke ini ya, ke game yang tadi. Nah, di sini ya, kita akan rubah di bawah ini. Ya. Tadi kan kita sudah buat tampilan layarnya, ya. Sekarang kita akan buat kondisi untuk menang dan kondisi untuk kalah, ya. Nah, untuk menentukan kondisi menang dan kalah, ya, di sini, oh ini kita stop dulu. Stop. Nah, nah, di sini, ya, kita akan tambahkan untuk waktunya, ya, new time. Tadi kan kita baru tambahkan start time sama current time. Sekarang kita tambahkan new time sama dengan time. Ya, ini nanti untuk bisa menghitung waktu kalahnya. Ya, nah kalau sudah new time sama dengan time, baru kita buat kondisi, ya, kondisi periksa. Ya, if, ya, if new time dikurang start time lebih sama dengan 11, ya. If new time dikurang start time lebih, ya, lebih besar, mana? Lebih besar sama dengan 11, ya. Nah, nanti dia akan buat label untuk menang, ya. Jadi win, ya, win sama dengan label, ya. Nilainya untuk yang win label ini 0, 0, 500, 500. Dipenuhin, ya. 500, 500, 500. Nah, terus untuk yang label ini, nah, kita gunakan warna baru, ya. Berarti kita tambahkan sini.
Kita gunakan merah yang lebih muda dan hijau yang lebih muda. Nah, berarti kita tambahkan di sini like red dan like green. Tambahkan di bawah blue. Ya. Enter. Kita tambahkan dulu like green. Ya. LIGHT green sama dengan berapa like green? Warna warna hijau muda itu nilainya 200, 255, 200. Ya. 200, 255, 200. Terus like red. Ya, berapa nilai X-nya? Like red 250, 128, 114. Ya, 250. Oke. 250, 128, 114. 114. Ya. Nah, kita tambahkan dulu warnanya di sini. Kalau sudah ditambahkan warnanya, ya, baru kita tambahkan di bawah sini. Ya. Ini kondisi kalau misalnya dikalah ya, like red karena lebih dari 11. Ya. If new time dikurangi start time lebih besar sama dengan 11, ya, win label baru win set text. Ya. Win dot set text. Set text, teksnya waktu habis. Tanda serunya 3. Ya. Waktu habis, tanda serunya 3. Ukurannya 60, warnanya dark blue. Ukurannya 60, warnanya dark blue. Ya. Baru setelah itu withdraw. Ya. Withdraw ukurannya 110, 180. Nah, baru sini di bawahnya kita tambahkan break. Break. Ya. Kita tambahkan break. Itu yang kondisi kalah. Nah, baru kita tambahkan untuk cek, ya, cek waktu. Waktunya berbeda 1 detik atau enggak. Ya, ingat tadi udah. Kita hapus dulu nih. Nah, nah, untuk cek waktu, if, ya, integer, integer gunanya kita bulatin ya, si waktunya. Mana? Integer new time, integer new time dikurang integer current time. Kurang integer current time, ya, sama dengan satu, satu, di dua dulu ya, sama dengan satu, timer dot set text ya. Nah, ini kita ubah waktu yang ada di atas ya. Timer dot set text ya. Timer dot set text. Nah, kita ambil nilai dari new time dikurang start time ya. In- kita ubah dulu jadi string str terus integer kita kurang lagi new time
dikurang current time, ya. Tuh. New time kurang current time, terus 40, terus dark blue. Ya, baru draw ya. Timer draw, timer draw 00, baru kita ganti current time sama dengan new time, ya. Nilai current time-nya kita ganti. Nih, ini untuk merubah waktu yang ada di atas. Baru kita buat kondisi untuk menang, ya. If point, ya. If point lebih besar sama dengan 5, 5, ya. Kalau poinnya sudah lebih dari 5, baru kita buat win. Win, win label nih. Label, win labelnya sekarang yang light green. 0, 0, 500, 500, light green. Ya. Terus win dot set text, ya. Win set text, kamu menang. Kita akan tambahkan teksnya. Kamu menang. Kita tambahkan tanda serunya 3 ya. Tuh, 2, 3. Oh, deketin aja. Kamu menang. Ukurannya 60. Oh, jangan spasi 60. Dark blue. Ya. Itu untuk teks menangnya. Terus withdraw. Withdraw. Nilai withdrawnya 140, 180. Ya. Terus yang untuk menampilkan waktu kalau dia udah menang. Ya. Result, result time. Ya. Result time. Sama dengan label. Ya. Label, nilai labelnya 90, 230, 250, 250. Ya. 90, 230, 250, 250. Terus warnanya light green. Ya. Light green. Di situ set text. Ya. Result dot set text, ya. Result set text, waktu selesai, waktu selesai. Nah, berapa lama, ya. Waktu selesai. Nah, setelah itu kita tambah str string, ya. Kita ambil string dari tadi integer new time kurang
New time kurang start time. Start time terus new time kurang start time. Nah, kita tambah di sini ya. Tambah detik ya. Biar ada keterangannya berapa detik ya. Detik, setelah itu ukuran 40, terus dark blue. Dark blue baru result dot draw ya. Nilai drawnya 00. 00 terus break ya. 00 terus break. Nah, terus di sini nah, kita coba dulu ya. Deng. Nah, tuh waktu nah, ini masih 0101 ya. Nah, berhenti. Kita cek ya. Ada apa nih salahnya? Waktunya masih 0101 ya. Berarti new time. Terus lebih dari 11. Oh, benar ya? 11 benar. Win label 000 like. Waktu habis. Oke, kita cek dulu. Ada yang kurang. Kayaknya kita cek dulu di atas ya. Time back game. Fill jumpy game. Time clock. Class area. Color. Fill. Outline. Collide point. Oke. Terus label. Set text. Terus draw. Baru warna red, green, yellow, dark blue, blue like green, like red, card, num card, X. Nah, baru start time, current time, start time text, dengan label, time text, set text waktu, set text draw. Terus timer, label, back, terus timer, set text, no, dark blue, timer draw. Score text sudah. Terus score label, set text draw. Ya, terus for E in range 6 card, new card label, blue, klik, append, ya, X sama dengan X tambah 100. Terus weight 0.0 from random import ending well true if weight sama dengan 0, weight sama dengan 20, klik sama dengan random for E in range 6 card, yellow card, card draw, card fill, else wait min 1. Terus for even in game dot even dot get if even type
Begin mouse button down and event button satu. XY sama dengan event pause. For I in range 6 card. If card collect point. XY if satu I tambah satu sama dengan klik. Cards color green. Point tambah satu. Else card color red. Point kurang satu. Card. Score. Nah, score set text string point 40 dark blue draw 00. Oke. Terus menang kalah new time. If new time kurang start time lebih besar mana yang 11. Win label 005900 like red. Win set text waktu habis dark blue. Win draw if new time if integer new time dikurang integer current time sama dengan 1. Timer dot set text string integer new time. Oh, nih bukan start time. Pantes dia salah. Bukan current time, start time. Start time. Nah, ya. Kayak dia nggak berubah waktunya. Harusnya new time dikurang start time. Draw blue, time draw, current time sama dengan new time. If point, nah ini untuk yang point 5 yang menang. Lebih dari 5, label, like green, win set text sama menang. Result time, label. Result time dot set text. Waktu selesai, string integer. New time kurang start time. Detik, dark blue, result draw, break. Nah, kita coba play. Tuh. Nah, ini udah benar ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhenti. Kenapa nggak muncul? Ya, kita cek. Kenapa nggak muncul si ininya? Ya, nah, sini. Ya, Game. Nah, display update jam tik ya 40. Nah, di sini kita tambah lagi ya. Game. Game display update ya. Game display update harusnya udah benar. Kita coba ya. Tadi kan nggak langsung muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, muncul waktu habis. Oke. Kita coba play. Kalau misalnya benar, menang. Mana? Ah, klik 1, 2, dua. Waktu habis. Susah juga ya. Kalau menang ya, kita coba yang menang. 1, eh, tuh, tuh, ah, tuh, ah, 1, waktu habis. Nah nih, ini harusnya kayak gini ya. Ada Roman, bisa nggak? Ini kakak coba lu ya. Kita coba yang menangnya ya. Ini susah juga nih saat menang nih. 1, 2, 3, 4, satu lagi. 5. Nah ini, result not defined. Oke. Ya, kenapa?
Result not defined. Oke, bentar. Nih, berarti tinggal result ya. Result not defined. Kita cek. Result not defined. Atau T-nya ini ngaruh ya. Win. Oke. Result. Oke, kita coba. Eh, tuh. Dua. Ih, kalah. Coba play ya. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Eh, Ntar, kita coba. Si, eh, si, waktu habis. Kita ada 8 menit lagi ya, nih, Bro. Coba, silakan dicoba. Ini kakak coba dulu ya yang menangnya nih. Di, lima, masih. Hmm, kenapa tidak bisa? Hmm, Ntar ya, kita cek ya. Ini tinggal yang menangnya nih. Oke, kita cek dulu. Bentar, time. Win bisa. Time, label. Ini. Pantes. Result time. Sini kurang nih. Result, result time. Pantes lah. Jadi. Result time. Nah, tuh. Coba cek. Si satu, dua, tiga, empat. Isi. Ah, ntar kita coba sekali lagi. Tuh, dua, ih, ah, nol. Coba sekali lagi ya. Set, tuh, dua, tuh, eh. Coba, Roman, Roman, kita ada waktu 5 menit lagi. Kakak sambil mencoba nih, yang menangnya jalan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, tuh, kamu menang. Waktu selesai 3 detik. Ya, tuh. Tadi salahnya di sini nih, result. Gak ada timenya, langsung tiba-tiba. Oke, bisa ya, Rahman? Bisa Kak? Saya, ini kalau nggak, kalau ini kakak kirim nih, chat apa skripnya ke WhatsApp. Tuh, oke. Nah, ini udah selesai nih game kita. Nih, tinggal dicek ya. Buat area, tampilkan acara klik, tambah counter. Nah, setelah itu kirim tugas. Baru nih, tinggal ada Rahman isi. Mana luar biasa, hebat, checklist, ya. Terus nomor 3 sama. Apa yang suka? Misalnya apa? Topik, menarik, bebas.
Ya, itu yang kemarin, yang di nomor 26. Yang di nomor 27 juga dijawab ya. 27 nih ada refleksi aja sini. Ya, seberapa jelas? Ya, penjelasan dari kakak gimana? Penjelasannya bagus atau masih ada yang belum dimengerti? Silakan dipilih. Atau semuanya jelas, bebas. Dijawab nomor 27, nomor 28 juga dijawab. Mana 28. Nah, ini refleksi aja nih, nomor 28. Ya. Ya, kamu berhasil mewujudkan ide-ide kamu. Oh, bebas pilih jawaban yang mana. Nomor satu. Terus nomor dua, apa yang membantu memahami topik? Apa misalnya tugas tes dan lain-lain. Bebas. Oke, silakan Anwar Rahman. Kita ada waktu 3 menit lagi. Ada yang bertanyakan? Nggak ada. Nggak ada? Sudah bisa ya? Nanti diselesaikan ya Anwar Rahman. Ya, Yang tadi, yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Udah nih, Anwar Rahman udah refleksinya udah. Refleksinya juga udah. Tadi game clicker cepatnya udah juga ya. Udah dikirim. Sip. Kalau sudah, ya, kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kita sudah melengkapi game clicker cepat kita ya. Tadi kita tambahkan apa aja? Tadi kita tambahin apa aja, Norman? nggak ada yang poin sama waktu. Poin sama waktu. Terus kita tambahkan apa lagi? Yang tadi, yang terakhir. Yang menang sama kalah itu. Iya, kita tambahkan kondisi menang sama kondisi kalah. Oke. Jadi hari ini kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Nggak ada. Ya ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, sebelum kelas ditutup, cukupkan materi kelas kita hari ini sampai sini. Ya. Terima kasih Anda Abdurrahman sudah hadir di kelas hari ini. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Anda Abdurrahman. Makasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah.